pura mama. Rinaleka la birito. Risori ka orang tuanto. Riempo matinggita. Inaktiminne karaeng. Lambar tasala na goa. Nalakarepe kang salang kareng. Pangulo ri baru gaya. Nakatepo kang salang kareng. Pasoro nga ang tanga parang. Inay masalang kareng. Tama pato ito nga. Tama piyada kiyada ka. Kusalaga silin na. Kuisa na palalakin na. Bela nga si kunipateba. Pangkulog kunisueyang. Ikaw angin kareng. Na ikambele ko kayu. Ambirit ko angin. Na marunale ko kayu. Yasani. Madidi aja narunang. Ikaw je nek kareng. Na ikambe matang mamayu. Asalong ko jene. Na mamayu matang kayu. Yasani. Sampabon ang pinakiyanyo. Ikaw jarong kareng. Na ikambe matang panjay. Antala ko jarong. Na maminawang bandang panjay. Yasani. Lambu si pinakuntutojen. Maka ng mamaki may kareng. Na ikambe mapanjari. Anya bu mamaki may kareng. Na ikambe maparupa. Punda sa lata kang maya. Aruko na kanta. Pangkeceraku. Pangkeceraku. Tindra bate onjoku. Pauangan na riboko. Pasangan na tangjari. Tukang maya kareng. Na tena rupay janjinna. Singkam majinne. Aruko na kanta. Dasina kita rimay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teribut tamangka asara punani apa gaukang esana bajina punani apa karenai kateribut tamangka asara punani apa gaukang esana bajina punani apa karenai daen 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 Nagamato je. Selamat malam penonton di studio dan penonton di rumah. Kita jumpa kembali dalam acara Apresiasi Budaya TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Iya. Ngapa muka kala memang media pemersatu bangsa itu mesti ditekan-tekankan. Yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah kesatuan, persatuan. Mesti diulang-ulangi. Iya. Tadi kita sudah menyaksikan Angaru. Itu adalah sumpah setia kepada pemimpin. Kemudian kita sudah menyaksikan tadi Pak Dupa yang dibawakan oleh Sanggar Seni Adat Budaya Tumalak Birita, Kelurahan Macinis Sombalak, Makassar. Angaru tadi dibawakan oleh Jumahir Fitra RK dan juga dari Kelurahan Macinis Sombalak, Makassar. Kenapa saya ulang-ulangi nih kata kelurahan? Iya. Nyaton sabana. Iya. Apa kau tadi? Anjo Mangkasar. Iya. Ane kota ya. Iya. Mulai dari pusat kota sampai di ujung-ujungnya kota semuanya itu adalah kota Makassar. Kota Makassar, iya. Jadi pembinaannya Iya. oleh pemerintah itu harus sama. Iya. Mulai dari pusat kota, anjo balak, anjo apa kasih susun-susun. Iya. Sampai dengan pemukiman yang ada di pinggir-pinggir kota, yang ada di dalam lorong-lorong, ada yang di kelurahan itu harus dibina. Oh, dibina. Harus sama pembinaannya. Iya, perlu Nah, dibina. Iya. antara lain bukan hanya masalah kesehatan yang mau posyandu apa Iya. berjolong posyandu Iya. apa njo Iya. kesejahteraan keluarga nih PKK juga dibina lewat apa kesenian kebudayaan contoh supaya jadi tema kita pada malam hari ini adalah budayaku lingkunganku. Ya, punana langir kayaknya sering batang dari DKM ngapa na puitis kamu. Iya. Ero itu produser. Iya, produser katanya apa nih? Iya. Jadi pada malam hari ini sudah ada 4 orang narasumber kita. Ada Pak Saddam Musma SSTP MSI. Iya. Beliau adalah pembina Kampung Budaya Macinis Sombalak, Kecamatan Tamalate. Iya. Selamat datang, Pak. Pak Saddam apa nyo SSTP? Sarjana Sains Terapan Pemerintahan, Pak. Jadi SSTP itu merupakan alumni dari STPDN. Kalau Riolo itu dibilang APDN. APDN. Oh, ini kata kampus nari cendrawasih apa tadi? Kigapan nyo psikologi kipoy. Iya. Kan nyo MSI. Iya, lanjut setelah itu lanjut S2, Pak. Ya betul si buntul ini bapak kapantar ko kan ngapa nih anak SMA ini taman ini acara apa? Iya. Ruang mikalara. Bukan muda-mudanya ngasing itu narasumber kapan nih. Situ aja nanti muda-muda ngasing jo narasumber ikat itu. Iya. Kemudian ada Pak Kaharudin dan Jumasang sarjana hukum. Tenan kita sarjana hukum. Sarjana hukum bukan kucing. Ini wajar. Sarjana hukum kamu memang tuh karakter dari masa. Iya biasa nakana tawa eksentrik deh. Iya. Beliau adalah tokoh budaya Kelurahan Macinis Sombalak. Selamat malam. Dan Jumasang. Kemudian ada Rahman Rumadai, SI PEM. Apa itu Pak? Itu SI PEM? Sarjana Ilmu Pemerintahan. Wih, anu nasento pemerintahan ngelalangko. Sarjana Ilmu Pemerintahan. Iya. Beliau adalah founder komunitas Anak Pelangi. Nanti sebentar Anda ceritakan itu apa itu komunitas Anda itu. Iya. Ya, dan pemerhati lorong Kota Makassar. Iya. Kemudian, ini anak ini ya kasih kami Bruce Lee kucing. Iya. Kan Bruce Lee kebo abak baju nenek jaya. Iya. Ini Pak Hermanto sarjana ekonomi. Iya. Ada kuasa yang punya SE.
sarjana ekonomi. Sarjana Ini ekonomi. supaya ngatain kuasa. Iya, Kak, susah-susah. Iya Mi, beliau adalah pelatih tapak suci cabang Macini Sombala. Malah mana lari malah. Ini tapak suci sejak tahun 60-an saya sudah kenal ini tapak suci. Rupanya sampai sekarang masih tetap ada ini perguruan pencaksilat ini. Iya. Baik. Nah, ini tentang berbicara tentang lorong ini. Saya mau ke Pak Saddam dulu ini. Iya. Pak Saddam. Ini bagaimana itu awalnya sampai kita tuh tertarik Ya. untuk apa? Untuk bukan saja untuk melakukan kewajiban Anda sesuai apa yang sebenarnya harus Anda lakukan, ini kedinasan, tetapi Anda itu lebih lebih cenderung lagi kepada pembinaan lewat seni budaya. Iya. Apa yang membuat Anda itu memilih jalur ini? Oh, iya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi Iya. yang membuat saya untuk menjadikan budaya ini besar di Kelurahan Macini Sombala itu diantaranya Iya. saya sangat prihatin sebenarnya dengan banyaknya sumber daya manusia yang terutama itu anak-anak atau remaja-remaja tapi mereka tidak terarahkan. Jadi dengan dasar itu untuk mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif. Jadi kami membentuk dalam merangkul mereka dan menyatupadukan dalam balutan budaya. Iya, jadi ini budaya merupakan solusi dalam pembinaan karakter sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Macini Sombala. Iya. Iya. Terus ada juga bagaimana kita mengedepankan yang seperti ini, Jadi pemerintah yang kita kenal itu kan bagaimana kita mendekatkan pendekatan kepada masyarakat. Jadi saya punya sistem itu, Pak. Jadi yang namanya dynamic government. Bagaimana menjadikan budaya pemerintahan yang berlandaskan dari adat istiadat dan budaya atau kearifan lokal. Ini yang kita hadirkan di Kelurahan Macini Sombala. Jadi kita kembalikan itu yang namanya Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, dan Sipaka Inge. Dan menanamkan karakter-karakter budaya di anak-anak generasi muda khususnya di Kelurahan Macini Sombala. Pak Saddam, itu daerah itu apa? Macini Sombala. Macini Sombala. Tianya ni kana riolo RK9 apa njo? Ya. Ya minjo. Iya. Ngapa na riolo pakamalak-malak pun ni kana RK9 tena ni RK malah join. Mana lagi tahu? Malah lagi tahu. Iya. Iya mungkin dulu Dulu, betul. Mungkin ya ada gangguan masalah kamtipmas apa dan lain-lain. Ya. Itu Anda bisa merubahnya antara lain dengan cara Betul, dengan pendekatan budaya, Pak. Jadi kita ini sinkronisasikan dengan program pemerintah Kota Makassar, yaitu pencanangan lorong wisata di Kota Makassar. Jadi setiap kelurahan itu ada 7 lorong, dan salah satu lorong yang ada di Kelurahan Macini Sombala ini kita ramu, kita perbaiki dengan dan brand dengan lorong budaya. Iya. Jadi kalau mau tari cari padupa, mau tari lihat angaru, koleksi keris dan lain sebagainya itu ada di lorong budaya Kelurahan Macini Sombala. Aja gitu. Siratan toh ini contohnya orang Merai kan. Iya. Iya, kemudian saya mau ke Pak Degan mau bajik di dan Jumasan. Itu Ante Kamatosing keterlibatan takati di dalam programnya nih Pak Saddam tadi seorang sarjana hukum terlibat dalam kebudayaan. Ya, terima kasih Opa. Iya. Kami dari peninggalan leluhur saya kembangkan karena masih ada benda-benda pusaka. Saya sama Pak Andi Hairudin dulu kalau ada penampilan festival keraton apa saya sering diikutkan sama 2 kerajaan yaitu Gua Talo. Iya. Maka saya juga kembangkan di lorong budaya itu. Jadi di lorong budaya itu bukan hanya melihat dari segi ekonomi, tapi saya juga lihat dari segi adat budayanya. Iya. Jadi mulai Opa, saya juga RT. Jadi saya juga merangkap sebagai ketua FKVM, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Iya. Jadi saya di masyarakat itu kalau ada masalah-masalah budaya, masalah siri itu dimusyawarahkan di lorong itu. Baik itu pertengkaran dengan tetangga, bahkan satu kelurahan. Sekarang di lorong budaya itu Pak banyak sekali kegiatan, termasuk kerajinan tangan. Ada lorong
apa namanya, lorong KB, kampung KB. Nah, di situ semua Pak. Sekarang ada kebun percontohan. Nah, di kebun percontohan di lorong budaya itu ada semua yang ditanam semacam tanaman-tanaman yang menggunakan pupuk organik. Jadi kita di sana Pak tidak menggunakan pupuk kimia. Tapi kita Dan Joma Sam, ketika Anda sampai di titik ini, tentu ada awal-awalnya tentu agak sulit untuk merubah keadaan di sana itu yang sebagaimana digambarkan orang dulu ya, wallahu alam, apa memang daerah Texas. daerah Texas, apa Pak? Texas. Texas ya, daerah Texas. Iya. Awalnya itu bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak-anak muda di sana itu? Sewaktu saya masuk tahun 90 Pak, ada kebetulan kegiatan yang bisa dikerjakan oleh orang-orang Macin Sombal itu sendiri, itu menanam taman bunga. Jadi dia menanam bunga di pinggir sungai Jeneberang itu. Pada waktu itu saya masuk, pada waktu itu ada lurah namanya Idris Mapasaile. Dia percayakan saya untuk membagi-bagi untuk dipagu sementara. Itu lokasi. Akhirnya para yang bandik-bandik dulu pergi tanam bunga. Pergi tanam bunga. Akhirnya mengurangi kenakalan di situ. Itu barangkali. Jadi boleh jadi nih Pak Sedang, boleh jadi ini sampai terjadi hal-hal yang seperti itu karena apa? Tidak ada mata pencarian, kali Pak. Betul. Jadi tenunnya singapalah di zaman apa, akhirnya muncul itu hal-hal yang kira-kira tidak begitu tuh, Pak. Ya seperti itu Pak. Jadi ini merupakan visi dan misi kami, bagaimana menjadikan budaya itu sebagai garda terdepan untuk mengatasi yang seperti itu. Seperti tadi yang kita lihat penari-penari, Gandrambu dan lain sebagainya itu merupakan anak asli masyarakat Macini Sombala. Jadi kalau misalnya masyarakat Macini Sombala ingin melakukan pesta perkawinan dan lain sebagainya, panggil mereka dari anak nata. Jadi konsepnya itu dari masyarakat untuk masyarakat. Masyarakat luar biasa. Pak Rahman, barangkali kita bisa melengkapi lagi Pak Rahman. Perantai ini membentuk masyarakat di lorong ini. Terima kasih Opa. Jadi saya melihat bahwa memulainya sebuah kehidupan dan berakhirnya kehidupan itu ada di lorong. Gitu. Kehidupan itu ada di lorong, dimulai di lorong, kemudian berakhir juga di lorong. Maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kemudian membentuk pola pikir masyarakat di lorong itu. Supaya mereka berdaya, pola pikirnya kalau sudah berdaya, maka semua yang lain akan ikut gitu. Dia akan menjadi mandiri dengan sendirinya. Yang selama ini kita lihat bahwa selalu kita berbicara tentang pemberdayaan ekonominya, tetapi tidak berbicara tentang pemberdayaan pola pikirnya. Padahal itu penting. Batal kayaknya Pak Rahman. Tidak gampang kan. Penting. Sehingga apapun yang kita lakukan di lorong, dia akan terbentuk dengan sendirinya apabila masyarakatnya sadar dengan sendirinya. Itu dimulai dari mana? Dari pola pikirnya. Gitu. Jadi itu teknik apa yang kita pakai ini dalam hal membina mental apa dan lain-lain. Tentu setiap kelompok beda-beda daya serapnya Pak Rahmannya. Tentu dimulai dari riset terlebih dahulu, gitu ya. Seperti apa latar belakang pendidikannya masyarakat di situ, ekonominya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita memetakan itu berdasarkan latar belakang yang ada di masyarakat itu. Dan salah satunya adalah pendekatan budaya tadi. Karena menurut saya budaya itu memberikan semangat sekaligus menyatukan orangnya. Gitu. Kemudian ini komunitas anak pelangi, apa kegiatannya itu Pak Rahman? Komunitas anak pelangi ini berawal dari keresahan saya ketika keluar masuk lorong ya. Dulu belum ada yang namanya program-program terkait dengan lorong itu. Saya sering dulu berhubungan dengan polisi ya, karena anak-anak di mana-mana dari rumah memang pakai seragam pergi ke sekolah, tapi ternyata tidak sampai di sekolah. Tidak sampai ke sekolah. Sehingga di mana mampir itu Pak? Itu dia. Mampirnya sembarang tempat gitu. Apakah dia di depan toko untuk jaga parkir ataukah pergi ke tempat mana macam-macam. Ya, bahkan
saya di tahun 2007 itu sering sekali dipanggil sama polisi gara-gara anak-anak saya yang saya bina gitu. Sehingga saya memastikan bahwa jam 6 pagi sudah harus keluar ke rumah anak-anak yang kami bina, memastikan mereka mandi, kemudian setelah itu membawa mereka ke sekolah, mendampingi mereka sampai jam pulang sekolah, kami kembali ke rumah, gitu, untuk memastikan mereka sekolah. Luar biasa. Iya, itu kami lakukan. Bahkan tidur di bawah kolom jembatan Talok di sana itu kami sudah lakukan. Iya. Daerah pemulung kalau kita pernah dengar pembunuhan sadis di Jipang Raya, itu kami di situ lakukan, tidur bersama di situ. Itu kami lakukan semua. Ya. Itu mungkin apa? Di Pak Rahman, itu di daerah atas sana belum ada tuh becak yang bukan orang muatannya, tapi macam-macam, ada plastik, ada karton, ada apa sampai bertumpuk-tumpuk didorong ke sana ke sini. Tapi itu jawabannya sebentar Pak Rahman. Iya, Ertung kota kami di kotanya dia saya kamu aja. Lalu lala. Biasa yang dorong itu bapak-bapak. Iya. Tapi setahun ini kutini ama ke daster anyur. Kok kan aja daster pakaian tidur. Ngapa lah pakai sorong? Ya, nyorong Kalau udah. Iya. Itu sebentar kita jawab, Pak. Iya. Nah, kemudian saya mau ke Pak Hermanton nih. Mulai kapan itu tapak suci itu masuk di apa namanya di kecamatan, di kelurahan sana itu? Kalau tapak suci masuk di Macini Sombala sebenarnya sangat baru beberapa bulan terakhir ini. Ya. Anda sendiri warga? Saya sebenarnya menetap di Parangtambung. Iya. Di Kelurahan Parangtambung. Parangtambung. Cuma karena kemarin membina di Sambung Jawa. Iya. Nah, di Sambung Jawa itu berbatasan dengan Macini Sombala. Betul. Sementara siswa ini ada yang banyak dari Macini Sombala. Nah, setelah itu salah satu pengurusnya mengambil inisiatif, kenapa tidak di Macini Sombala, kenapa harus di Sambung Jawa. Nah, sementara ini anak-anak banyak dari Macini Sombala. Makanya setelah berkoordinasi dengan Deng Masang, dengan Pak Lurah, memberikan tempat untuk latihan, akhirnya kita buka ala cabang di Macini Sombala. Oh, jadi cabang. Kita tidak tinggal di sana. Saya tidak tinggal di Macini Sombala. Lete maksudnya man. Iya. Kalah nih. Jangan di pos mereka di Sama posko. Iya. Sama-sama di Kota Makassar. Terus waktu kita melatih begitu, bagaimana daya tariknya sampai itu orang mau ikut berlatih apa dan lain-lain? Itu kan ada disiplinnya. Iya. Betul. Jadi sejak tapak suci masuk di Macini Sombala sampai sekarang ini sebenarnya kami karena keterbatasan tempat latihan kami tahan untuk penerimaan siswa. Sebenarnya banyak sekali yang berminat. Tugas sekarang Pak Salim tanpa aja luar kan. Iya. Jadi dengan adanya ini ini sangat antusias masyarakat Macini Sombala, baik itu dalam memfilter kegiatan-kegiatan yang negatif tadi, mereka sudah berhijrah tadi. Jadi kalau mau kok bertarung di Jami kok kesini kok belajar tapak suci, kita bertarung di lapangan atau di arena. Jadi potensi-potensi ini yang kita bina, seperti itu. Pak Herman. Mau tongki lihat ini anunya hasil binaan tadi mungkin penonton ada di studio di rumah mau lihat barangkali ini. Iya, sebentar akan ditampilkan itu hasil binaan dari Macini Sombala. Silakan Pak Herman. Ikat itu sempatan. Ya, kata cini-cini mati. Iya.
Itu dalam gerakan yang saya lihat tadi, kadang-kadang ada gerakan yang lembut seperti orang menari. Iya. Tapi bahaya pun ini. Dia Kuncinya iya ini karena tenaga dalam. tenaga yang iya. Nah karena silat jingkang ilmu meringankan tubuh. Iya. Nah tolwe karena ilmu memberatkan tubuh. Iya. Pak Irman itu seni ini termasuk kesenian ya, seni bela diri ini ada dari sebelah barat Indonesia sampai ke timur Indonesia. Ya. Itu mungkin gerakannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi barangkali ya, ini Anda tentu lebih bisa menjelaskan. Misinya itu adalah membuat orang sehat, raganya sehat karena berlatih, dan kemudian betul itu bisa membuat seseorang menjadi bijak dan sabar. Bisa Pak Irwan? Bisa coba Anda jelaskan sedikit. Di pencak silat itu sebenarnya kita bina budi pekerti yang luhur. Ya, menjadikan seseorang yang bermental selalu untuk berpikiran positif. Iya. Jadi di pencak silat itu diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab, bukan terhadap dirinya sendiri, tapi bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Betul. Bertanggung jawab, ya. Artinya tuh kalau ada sesuatu itu untuk diantisipasi dia harus berpikir. Dia harus berpikir. Bahwa kita harus bijak. Ya. Singkam ibarat nenek bensingan tuh sumpah dimungkam ini sumpah dimungkam sampul sabu pertelakan. Itu harus kita sikapi juga dengan bijak, Pak ya. Betul. Iya, sebab pasti ada sesuatu yang sangat penting sampai dengan segala berat hati ini pemerintah harus menaikkan harga BBM. Jadi sabar. Iya. Sabar. Iya. Kita sekarang akan melihat kampung budaya di monitor kita. Silakan. Di sana. Oh. Iya. Ini Kawasan. pintu gerbang ini di mana nih Pak Sadam? Di RW 3. RW 3. RW 3 Kelurahan Macini Sombala. Jadi konsepnya ini bukan hanya kita fokus bagaimana melestarikan budaya, tetapi bagaimana kita menumbuh kembangkan perekonomian yang ada di lorong. Itu penting. Jadi kami canangkan itu ada pekan kuliner Kelurahan Macini Sombala. Di sini setiap minggu kami laksanakan kegiatan-kegiatan seperti senam, aerobik. Setelah itu kita ada jajakan makanan-makanan tradisional, tari, pang, onde-onde, bandang-bandang dan lain sebagainya. Dan itu masyarakat di situ yang bikin. Jadi memang roda perputaran perekonomian di sini sudah ini mulai dari lorong. Ini mesti disebarluaskan di media nih Kak. Setiap hari apa ini? Minggu-minggu. Oh, setiap minggu. Amuko. Iya. Jadi kami ini sudah mencapai juara 2 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pencanangan UP2K. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat peduli untuk UMKM. Iya. Seperti Songkoraca ini kan biasanya kita dengar dari Bone, dari Wajo. Takalar. Sekarang di Macini Sombala ada pengrajinnya. Ini mau cara-cara dekam. Ada penari di sana. Iya. Ada di penari. Dia Dari juga penari. masyarakat. Demas sangat Demas itu bahan bakunya demasan tetap dari itu serat lontar, tetap sama. Iya. Ini kami ada kegiatan safari dari lorong ke lorong. Kami gemakan bagaimana pentingnya budaya di Kelurahan Macini Sombala. Jadi ini anak-anak semua ini. Iya. Anak-anak generasi muda Kelurahan Macini Sombala kita ajak, mari kita pawai, kita keliling lorong, kampanyekan bagaimana untuk mensukseskan pemerintah kota melalui budaya. Iya. Ini di RT lain lagi nih. Di tempat yang sama. Tempat yang sama. Oh iya. Bener lorong apa? Ya. Jadi tetap kita berputar di dalam lorong ini Pak. Iya, jadi betul. pasti masyarakat yang lihat ini pasti terpancing untuk bagaimana ingin juga lorongnya seperti ini. Iya, betul. Jadi awalnya dari budaya, jadi kita bukan hanya membina kebudayaan yang ada di lorong, akan tetapi kita bina juga bagaimana masyarakat berkebun, bagaimana, iya betul. Kami ada kebun percontohan di Kelurahan Macini Sombala, tepatnya di lorong tersebut.
Langka genjo ngapa? Era kita perkebunan, era kita onde-onde kampanye Iya. wae. tadi Bahannya apa? dari lorong semua. Iya, Ki. Pak Sadam, Siap. yang penting juga dalam pembinaan ini itu feedbacknya bagaimana. Satu, bagaimana mensejahterakan pelakunya. Betul. Iya, 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 iya. Mana nih kamu seniman ke apa ya, pengrajin apa, itu mesti dipikirkan ini pengrajin di mana pemasarannya. Iya. Depan jo anu peranannya Dekranas dan jo Dukamaya jo. Ini Dekranasda ada Iya. dari Dinas UMKM dan Koperasi Kota Makassar. Kemarin kami sudah koordinasi dan komunikasikan terkait bagaimana pemasarannya. Jadi dari pihak pemerintah kota sudah menerbitkan NIB. Jadi setiap produk-produk yang ada di lorong budaya atau di Iya. lorong wisata yang ada di Macina Sombla ini kita bisa pasarkan ke luar atau supermarket yang ada di Kota Makassar. Ya minjo. Betul, itu merupakan solusi. Iya. Iya. Kata dia masa ki kuliah tambah-tambah sikit dia poe anu dapat asal depan jo mengenai pelestarian lewat kuliner, lewat kerajinan tangan bagaimana. Buntutnya ini masalah mensejahterakan masyarakat. Iya itu paling parah dulu. Mana naik poe harganya bensin yang pun mampu jadi kembali. Kan begitu. Yang penting masalah kemampuan ini. Iya. Silakan Pak Hasan. Iya, jadi kebetulan di Macina Sombala itu di kampung budaya, di lorong budaya itu kita gerakan juga pelatihan-pelatihan. Iya. Pelatihan semacam buat abung-abung. Oh, Iya, abang-abang. abung-abung dari ikan lele dengan ikan apa namanya? Ikan jilo. Ikan lele, ikan jilo kapan dia dewasa dia? Lain. Oh, Marentong. Iya. Oh, ikan lele. Iya. Ikan gabus. Ikan gabus. Iya. Ya, ikan gabus dengan ikan lele. Kita Iya. sudah buat semacam apa namanya? Pelatihan. Pelatihannya, Nah, iya. Terutama yang laku itu apa? Ikan gabus. Karena kalau sudah orang operasi bisa makan itu. Iya, iya. Abung-abung ikan Banyak gabus. yang cari Iya. itu ikan lele itu. Iya. Katanya mempercepat pemulihan kalau orang yang habis dioperasi. Cuma ini dia masak itu manfaat ikan lele ketika dia sudah diolah sedemikian rupa menjadi abon, apakah masih daya pengobatannya masih bagus? Menurut dari teman-teman yang datang pembeli Iya. itu masih. Iya, masih bagus Pak ya. Masih bagus. Karena kita tidak menggunakan kan alamiah, Pak. Iya. Alamiah aja kita pakai itu, tidak pakai Tidak pakai penyedap, pengawet apa. Iya. Jadi di situ juga kita ternak sendiri, Opa. Ternak di situ. Ikan lele juga ternak di situ. Ikan gabus juga kita ternak di situ. Di lorong budaya itu. Budidaya ikan di lorong Langka wisata. genjo kan jangan apa langka ki. Nah karena Belanda ya komple. Nasa komple. Komplek. Lorong terpadu, Pak. Jadi Terpadu, waktu iya. Itu. nek-neknya dulu itu minyak kami adakan pelatihan itu membuat minyak dari kelapa. Di lorong tersebut. Jadi Iya. masyarakat lorong itu sama-sama membuat minyak dari kelapa sehingga ini dapat menekan konsumsi minyak yang ada di lorong. Bagus. Jadi walaupun itu minyak kemasan segala macam minyak curah tidak ada, tapi masih ada minyak kelapa di lorong. Iya. Kita lihat dulu nih anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini akan menarikan tarian Tulolonna Sulawesi. Iya. Silakan. Tepuk tangan. Ya.
Nak, yang mana pelatihmu? Sini kau dulu. Satu, saya Mario. Mau ditanya dulu yang mana pelatihnya? Ya, siapa yang latih ini? Siapa yang latih kok? Dulu sempat ada anak mahasiswa datang di yayasan. Oh, mahasiswa datang di yayasan apa? Sekarang buat sadar. Jadi sekarang dulu dilatih, sekarang melatih. Sudah berapa banyak anak-anak yang dilatih? Anak-anak yang penari yang di Sanggar. Iya, banyak. Ada sekitar 15 orang. 15 orang dan tertarik dengan ini. Namamu siapa? Mila Riswati. Ya? Mila Riswati. Riswati. Apa kendalamu ketika melatih ini anak-anak ini menari? Apa kesulitannya? Kalau yang dewasa tidak terlalu sulit, tapi kalau yang kecil mungkin kayak kesabarannya melatih. Asal tidak dipakai pampers toh. Jadi ya. Terus ruangan cukup untuk tempat melatih? Cukup. Alat musik? Apa kesulitan lainnya lagi? Bila memang ada tuh 4 narasumber yang bisa menunggulangi. Kalau ada jamaah di sini, nah, ya, kenapa nak? Saja, kostumnya saja. Itu narasumber ada di situ ya. Ya, oke, makasih. Bukan. Pak Sedam luar biasa warga Takaten komplek. Karena lurahnya biasa di luar, Pak. Ya. Biasa di luar lurahnya. Maksudnya di luar mana ki? Jadi satu lagi, Pak. Jadi sebagian dari anak-anak yang tampil tadi itu merupakan binaan dari Yayasan Panti Asuhan Rezeki Amalia. Jadi kodong biasa ada anak-anak yang tidak ada orang tuanya. Kami bina dan tempatkan di situ. Saya mau ke Pak Rahman dulu ini. Ada tombeng budaya yang sudah agak dilupakan. Ini budayaan barangkali Pak Rahman bertutur. Apa ini? Ketika kita meninabobokan anak-anak, yang ada tuh di toing-toing. Nih kelongna ninjo apa jo? Saya tidak terlalu hafal itu syairnya. Cuman ketika saya melihat fenomena ketika orang tua itu meninabobokan anaknya itu dengan lagu dangdut yang syairnya tidak jelas. Lagu dangdut yang syairnya tidak jelas maknanya. Justru menurut saya itu kata-kata itu masuk di telinganya anak-anak, lalu kemudian masuk ke hati, itu menjadi anaknya nakal itu. Salah satu bermulanya itu anaknya nakal. Ya. Nah, sedangkan toing-toing itu adalah memuat tentang pesan-pesan moral, pesan-pesan akhlak, seperti apa kau di masa yang akan datang. Itu semua dimuat di situ. Nah, bagi kita seorang orang tua itu ketika menyampaikan satu kalimat dari kalimat yang keluar dari mulut kita itu adalah doa. Maka yang keluar itu harus yang baik-baik. Gitu. Ya kan? Harus yang baik-baik. Karena kita sedang mendoakan anak kita bahwa nanti suatu saat nanti kau akan menjadi ini, menjadi itu. Nah, fondasi awalnya mulai dari kecil. Nah, kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik, sementara yang dari awal kita dengan lagu dangdut yang tidak jelas syairnya seperti apa, misalnya contoh ya, mohon maaf ini, beladurian ini tidak jelasin apa maknanya ini. Ini kan tidak jelas ini. Memberikan harapan yang tidak jelas. Nah, saya ketika mempelajari toing-toing, ternyata yang luar biasa isinya itu. Sehingga saya mencoba untuk kembali membangkitkan lagi semangat ini kepada ibu-ibu yang ada di lorong. Gitu. Bahwa ini bahkan kita lombakan, Opa. Oh, dilombakan? Iya, kita lombakan. Kita lombakan. Untuk bagaimana kemudian memberikan semangat itu kepada ibu-ibu. Gitu. Sekaligus memberikan motivasi, karena kalau kita melombakan ibu-ibu, antara ibu-ibu itu melombakan sesuatu yang di masa kini, mereka pasti ogah-ogahan gitu, karena tidak tahu, bukan lagi zamannya saya gitu. Maka kita bawa dia ke belakang, ke zamannya. Itu di Macini Sombala kita lombakan itu? Di Macini Sombala, kemudian di beberapa kelurahan juga gitu. Iya. Beberapa kelurahan. Jadi ada pesan di sini, ada pengaruh. Ada pengaruh dari lagu yang kita nyanyikan. Ketika meninabobokan anak. Misalnya lagu apa? Toy Bambu. Iya. Toy Bambu.
Iya, iya. Misalnya ini nawa sabarana, itu. Iya. Itu pesan moral yang luar biasa yang terkandung dalam lagu itu ketika menenobawakan anak-anak ini. Toengi bambo de, toengi bambo de, Itu. toengi tanre raponna, ya, Betul. tanre raponna de, tanre raponna de, tanre pa dingkolengana malidong. Itu mengandung makna yang luar biasa itu, Pak. Bingka punana kelong ngangin Jorjana anak kasir ajar ya. Itu Jadi saya bilang sama ibu-ibu, Ya. menggendong anak itu bukan dengan tangan, tapi dengan hati. Begitu. Nah, apa yang keluar dari hati kita itu akan mengalir ke jasadnya itu anak-anak kita. Iya. Maka di masa yang akan datang kau mau jadi anak, mau jadi baik, maka mulai dari sekarang dia harus sejak baik gitu. Tanamkan itu nilai-nilai itu melewat tadi budaya-budaya yang sudah tinggal itu. Paral ini na langiran para pemirsa TPRI dan mama kan ya. Iya 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 iya. Ya, kalau suka lagu dangdut tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Tetapi sekurang-kurangnya tetap itu kata-kata harus ada pesan-pesan moral. Pesan-pesan moralnya. Iya, iya. Jadi mengandung sastralisanya itu ada. Iya, iya, iya. Pak Herman, Iya. saya nanti kusuruh ke Kelong. Tapi kita mesti hafal juga kalau itu lagu Toengi Bambo. Sebab satu waktu mesti tong. Kuna sibuk ke emak, nana kapal lu, ngaruh cara kata pakaman itu. Toengi Bambo deh. Pak Herman, ini apakah lewat pencak silat ini kita bisa memberi kesempatan kepada putra-putri kita ini untuk mencapai prestasi tertentu bisa? Iya, bisa. Jadi, Misalnya. pencak silat itu sekarang dipertandingkan mulai dari tingkat usia dini sampai dewasa. Dan adapun tingkat-tingkat pertandingannya mulai dari daerah, provinsi, nasional, dan bahkan sekarang pencak silat sudah ke mancanegara dan internasional. Dan mudah-mudahan dengan perjuangan beberapa pengurus IPSI Indonesia untuk pencak silat masuk di Olimpiade nantinya. Iya iya iya. Jadi itu sudah internasional. Dan ini ada beberapa binaan dan di Macini Sombala ini saya tidak ragu membina. Karena kenapa, Opa? Di Macini Sombala ada salah satu atlet, mantan atlet juara PON yang mewakili Sulawesi Selatan pada PON Surabaya. Beliau ada hadir pada saat ini mendampingi Pak Sadam, anak-anak ini. Den Masang, Pak Herman, Pak Rahman, sayang sekali waktu sudah habis. Sudah jainan dalam pau-pau. Jadi penonton di rumah, di studio, cukup sekian acara kita di malam hari ini. Apresiasi Budaya TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa.